Shalom teman-teman semua yang menonton YouTube Pas Agape. Saya percaya kita di hari ini hari berbahagia, di mana kita terus boleh memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ini saya bersama Deborah, keponakan. Dia juga amborin ya di gerejanya ya. Puji Tuhan bisa melayani Tuhan di masa mudanya. Terus juga dia selalu rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Ya udah, kita mulai ya. Deborah berdoa dulu ya. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih di hari ini ya Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar juga kami akan memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Yuk kita naikkan pujian. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku berdoa Dia jadikan semua. Kita ulangi lagi dari awal. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku percaya Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Mari kita bersyukur menyembah-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan memberikan jawaban doa.
sesuai dengan waktu-Mu, kehendak-Mu yang jadi. Biar kami mengerti semua rencana-Mu, Tuhan. Yaralabaya shandaralaba karabata kuralabaya shakarad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 a. Engkau ada di antara kami, Tuhan. Kemenangan setiap pujian penyembahan kami. Bahkan Kau mendengar semua seruan doa kami padamu, Tuhan. Walau tidak semua doa ada jawaban, walau setiap keadaan belum berubah sekalipun, Tuhan, namun kami percaya penuh padamu. Engkau Tuhan yang baik. Rancangan kami bukanlah rancangan-Mu, kehendak-Mu bukanlah kehendak-Ku, Tuhan. Kami serahkan kepada kedaulatan Tuhan yang terbaik. Urabata shandara bakarala papa 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 papa. Urabakarala bayashikada harama karama hasan berebe. Hikarabota kanamota karamo yasandara labayala bayasandara bakorabata kasikada. Hiarala bayarabay. Hiarala bayarabaya. Hiarala papa 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 papa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kau baik Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkenan hadir di setiap musim hidup kami, baik dekat dan baik maupun tidak baik. Kau selalu ada. Dan itu kami percaya Engkau Yehovah Syamah, Kau Maha Hadir, Kau Immanuel, Allah beserta kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria di dalam YouTube Pas Agape. Saya percaya di dalam YouTube Pas Agape ini Tuhan bawa untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan di akhir zaman. Saya percaya kita hidup di penghujung akhir zaman dan kita lebih lekatkan hati kita kepada Tuhan karena zaman ini bukan zaman yang mudah ya, tapi kita harus minta tuntunan Tuhan, baik kita membangun hubungan karib dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan, dan baca firman Tuhan. Itu menjadi satu gaya hidup ya, bukan satu rutinitas yang membosankan, tetapi ada sesuatu yang menggairahkan kita. Apalagi Tuhan bicara apa, tuntunan Tuhan apa dalam kehidupan keluarga, pribadi, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ya, kita harus minta arahan dan tuntunan Tuhan, saudara. Dan saya percaya Tuhan itu Tuhan yang hidup. Kita dibawa dalam satu dimensi perjalanan bersama Tuhan. Karena pada awalnya kekristenan itu bukan agama, tetapi pada waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, disitulah kita mulai perjalanan bersama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kira-kira 2 minggu yang lalu ya, di Menara Doa ini, memang saya seringkali rolling ya, bawa teman-teman untuk naik doa. Dan disitulah ada seorang pendoa diberikan penglihatan. Waktu itu kami berdoa. Biasanya kalau pengurapan Tuhan turun, hadirat Tuhan kuat, disitulah terbuka dimensi roh ya, di mana Tuhan menyatakan tuntunan arahannya. Dan saya menyampaikan apa yang disampaikan pendoa ini, saudara ya. Terus dia bilang waktu kita berdoa di dalam hadirat Tuhan yang kuat, dia dikasih penglihatan malaikat Tuhan membuka batu yang seperti Lazarus. Malaikat Tuhan membuka batu ya untuk Lazarus ini keluar, seperti cerita Lazarus, dia bilang gitu. Oh, puji Tuhan, berarti ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan munculkan, ada satu kehidupan. Kita tahu Lazarus itu sudah mati 4 hari, saudara, karena sakit. Dan Tuhan Yesus datang menemui saudaranya Maria dan Marta, saudara ya, untuk menjumpai. Padahal di tempat itu Yesus bisa dirajam batu karena orang-orang gak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, anak Allah. Tapi Yesus dengan berani kembali datang ke Betania untuk bertemu dengan Maria dan
eh, Marta. Saudara bisa baca di dalam Yohanes 11. Nah, ini perikopnya dari ayat 1 tentang Lazarus, saudara ya. Lazarus dibangkitkan. Kita baca aja, nggak usah seluruhnya karena panjang sekali. Kita baca di dalam 1 Yohanes 11 ayat yang ketiga. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, Dia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang itu tidak mati? Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, dia sudah berbau sebab sudah 4 hari dia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengeliling aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukakanlah kain-kain itu dan biarkanlah dia pergi." Jadi saudara, kita dalam firman Tuhan ini kita belajar, yang pertama kita mempunyai iman, mempunyai satu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi Yesus mau menunjukkan, mendemonstrasikan kuasanya karena Bapa dan Yesus itu satu dan Roh Kudus itu satu. Ya, ada satu kesatuan dan dia selalu mendengar suara Bapaknya di surga. Walaupun Yesus, kalau di dalam firman ini dikatakan Bapa yang mengutus aku. Karena memang firman itu keluar dari Bapa. Firman itu Yesus yang menjadi manusia. Jadi seringkali manusia bingung ya, oh ini kayaknya Yesus diutus oleh Bapa. Betul, Yesus juga itu keluar dari Bapa sebagai firman. Dia diutus ke dunia untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan. Jadi kita jangan miss ya, orang-orang Kristen, oh ini Yesus utusan. Tidak hanya dikata utusan, tetapi aku dan Bapa satu. Nah, sekarang saya mau menjabarkan bukan hal ini, tetapi kita punya iman, punya percaya. Maka Yesus akan mendemonstrasikan kuasanya, kemuliaannya Tuhan dinyatakan. Dan kemudian pada waktu itu Yesus dikelilingi orang banyak. Wah, apa nih yang akan dilakukan Yesus? Karena Yesus aja menangis pada waktu Maria Marta menangis. Yesus menangis karena biasanya orang yang kehilangan saudara, teman, keluarga, apapun pasti ada kesedihan. Dan disitulah Yesus menangis. Kita melihat betapa Tuhan itu penuh kasih, penuh belas kasihan kepada manusia, saudara ya. Dan disitulah Yesus mendatangi kuburan dan orang banyak itu mengikuti Yesus. Wah, apalagi nih yang akan dibuat oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus menyuruh orang banyak ini, buka kubur ini, buka. Maka Maria bilang, itu udah berbau Tuhan, udah 4 hari. Udah 4 hari meninggal. Kalau 4 hari meninggal tuh mayat itu udah bau ya saudara. Makanya kalau kita ke rumah duka itu biasanya pakai formalin untuk berapa hari, disuntik pengawet. Kalau zaman dulu kan belum ada. Itu sudah berbau, dibungkus kafan, mungkin udah berulat, saudara ya. Tapi Tuhan menyuruh, ya Tuhan menyuruh untuk, ayo angkat, buka batu ini, ya. Tetapi mereka ragu-ragu, mungkin awalnya ragu-ragu. Tetapi dengan tegas Tuhan bilang, buka batu ini. Dan akhirnya orang-orang itu membuka batu itu, menggulingkan batu itu. Dan kemudian dia panggil, Lazarus, keluarlah.
Maka Lazarus tuh mendengar, dia sampai ke alam maut. Tuhan Yesus berkata, Lazarus keluarlah, dengan penuh otoritas, penuh kuasa. Lazarus tuh mendengar, saudara, yang sudah di alam maut mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, sehingga Lazarus ini bangkit dan berjalan keluar, masih dibungkus oleh kain kafan. Semua orang terkejut, kaget melihat kemuliaan Tuhan. Banyak orang yang bertobat, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya pada akhir zaman ini akan lebih lagi kuasa Tuhan akan didemonstrasikan. Jadi kita ini yang penuh Roh Kudus, kuasa Yesus ada pada kita, urapan Allah ada pada kita, kebenaran firman ada pada kita, ya. Dari situlah kita bisa mendemonstrasikan pada akhir zaman ini untuk mengadakan mujizat, untuk mengadakan kesembuhan, lawatan, bahkan Tuhan perintahkan, ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah yang sakit, celikanlah yang buta. Ya, banyak hal yang Tuhan suruh kita untuk apa? Menyatakan kemuliaan. Karena orang dunia melihat mujizat dulu baru percaya. Ada orang seperti itu, seperti Thomas, kau cucukkan jariku di tanganku Tuhan, baru aku percaya engkau sudah bangkit. Ya. Jadi pada waktu saya mendengar cerita teman yang melihat penglihatan itu, saya bilang, Tuhan, artinya apa ya Tuhan? Seringkali kita ini dapat penglihatan nggak langsung dikasih jawaban atau artinya, tapi seringkali Roh Kudus nanti ingatkan dengan firman, karena harus selaras ya, firman dan roh itu harus selaras. Dan kemudian diingatkan seperti Lazarus, ada kebangkitan, ya, dari satu kematian. Mungkin saat ini saudara mengalami keterpurukan, kematian secara ekonomi, kesusahan, kesulitan, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, ekonomi yang terus lelah. Aduh, dalam hidup ini masih tetap melayani Tuhan, tapi ekonomi, Tuhan, banyak orang yang ngobrol, konseling ya sama saya. Aduh, Bu Maria, ini rasanya berat sekali ekonomi, pas-pasan bahkan seret banget ya. Ya, kematian apa yang saudara alami saat ini? Mungkin dalam usaha pekerjaan, ekonomi, mungkin keluarga yang morat-marit, ya, perpecahan, perceraian, ataupun sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Membuat kita ini bisa lemah, ya, bisa mengalami kematian. Jangan sampai ujungnya murtad aja. Saya sudah sering kali bilang, jangan sampai penderitaan masalah hidup membuat kita murtad, ya, meninggalkan Tuhan. Saya dulu hampir murtad. Saya belum murtad, tapi saya hampir murtad. Karena kesusahan yang terus-menerus, karena penderitaan terus-menerus, masalah, badai hidup yang bertubi-tubi, membuat kita iman kita rontok, saudara ya. Dan disitulah ada kematian apapun, Tuhan bahkan mengatakan, akulah kebangkitan dan kehidupan. Karena Yesus datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Makanya pujian tadi sebelum kita firman ini, yang pesan Tuhan disampaikan saat ini, memang lagu itu sebetulnya awalnya saya nggak suka. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Aduh, kayaknya nggak enak banget lagu ini. Padahal kita ini sebagai pendoa yang melekat di hati Tuhan. Gak selalu Tuhan menjawab doa. Aduh, kayaknya gak enak ya. Selama ini kita percaya Tuhan selalu menjawab doa. Tuhan selalu mengabulkan doa. Tuhan selalu mengingatkan kita berdoa. Karena Tuhan berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kalau kita lihat keadaan lagi, kok kayaknya belum berubah ya. Kok masih terpuruk ya. Kok kayak sulit ya. Aku gak ada kerjaan. Istriku akan pergi meninggalkanku. Ada teman saya loh. Istrinya mau ninggalin dia, ada di cerita. Ada juga yang kesulitan ekonomi. Aduh, buat kontrakan susah, Bu Maria. Yang seret itu. Ada juga yang sampai, Bu Maria, ada sembako nggak? Ada. Nanti saya bagikan lagi Sabtu ini. Saya bilang yang kekurangan, yang masih belum cukup, kita bagikan. Maka saya sangat bersyukur ya. Tuhan bawa ke YouTube, walaupun nggak banyak yang nyumbang, tapi saya bersyukur aja. Saya percaya. Saya juga nggak mungkin minta-minta ya, kesana sini. Nggak. Percayalah, Tuhan pasti memberkati ya YouTube ini bisa menjadi saluran kuasa Tuhan, firman Tuhan, bahkan sampai ke
ekonomi, maksudnya sampai ke berkat jasmani, keuangan ya, bisa kita salurkan, kita belikan beras, sembako apa. Bahkan saya juga salurkan ke beberapa penginjil, pendeta-pendeta ya, yang kekurangan ya. Jadi kembali lagi tadi, Yesus menyuruh orang-orang di sekitar kuburan Lazarus itu untuk membuka kuburannya, membuka batu. Kalau zaman dulu kan dimasukkan dalam gua, ditutup batu yang besar. Buka batu ini. Orang-orang bilang, ini udah mati loh, 4 hari udah bau loh Lazarus. Tetapi harus punya iman, ya. Iman itu timbul dari dalam rema. Ya, Tuhan berbicara itu rema. Di hati kita Tuhan bicara apa nih? Ada rema itu yang tertulis jadi hidup. Ayo buka. Ya, sampai hari ini Tuhan berbicara loh di hati kita. Ya kan? Pada waktu Tuhan suruh kita lakukan, berjalan. Nah, waktu Yesus masih hidup, Dia suruh orang-orang sekitar itu, buka batu ini. Aku akan menyatakan kemuliaan. Akhirnya dengan iman dibuka batu itu oleh orang-orang. Dan Yesus panggil Lazarus, keluarlah. Dan disitulah Lazarus berjalan. Jadi kita pada akhir zaman ini harus punya iman yang tangguh. Ya, harus punya iman yang kuat. Sekalipun belum dijawab doa, sebelumnya kita terus punya iman, percaya bahwa ada mujizat, ada pertolongan, ada kuasa. Tapi kita tidak pantang mundur, tidak kecewa, tidak kepahitan, tidak putus asa. Terus maju melayani Tuhan, terus maju berdoa, terus melayani jiwa-jiwa, terus bekerja untuk keluargamu. Cari usaha apa? Ini gagal, cari lagi yang lain. Gagal, cari lagi yang lain, berusaha, never give up. Dan jangan pernah meninggalkan imanmu, jangan pernah meninggalkan waktu saat teduhmu. Setan tidak takut dengan orang yang pelayanan, setan tidak takut dengan orang yang mempunyai karunia-karunia, tapi setan takut sama orang yang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, yang bisa mendengar suara Tuhan, yang membangun hubungan karib setiap hari, setiap pagi. Bukankah Tuhan mempertajam pendengaranmu setiap pagi? Mazmur berkata demikian. Jadi setan itu takut kepada orang-orang yang punya hubungan karib dengan Tuhan. Mari, ayo kita bangun. Kita berakar kuat dalam Tuhan. Sehingga badai hidup sekalipun tidak membuat kita tawar hati, kecewa, dan kepahitan. Disitulah Tuhan nyatakan kemuliaan. Sekalipun engkau mati di dalam sakitmu, sekalipun engkau mati di dalam kemiskinanmu, tetapi imanmu tetap kokoh. Sekali Yesus tetap percaya Yesus. Sekali Yesus tetap iman percaya pada Yesus yang mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Mendapatkan kerajaan surga. Tuhan menanti kita. Ya. Dan saya percaya pada akhir zaman ini Tuhan akan membuat sesuatu yang dahsyat. Pada saat iman kita udah kokoh. Pada waktu saya renungkan penglihatan oleh seorang pendoa ini, bahwa dia diingatkan mengenai Lazarus ya. Terus saya juga merenung berapa hari ini, Tuhan, kalau Lazarus kan itu Tuhan Yesus yang menyuruh orang-orang untuk membuka kubur ya. Tetapi dalam penglihatan ini malaikat-malaikat Tuhan yang membuka kubur. Wah, berarti seperti waktu Tuhan Yesus mati ya, dibuka kuburnya oleh malaikat. Waktu itu terus Maria datang ke taman untuk menemui mayat, untuk mencari mayat Tuhan Yesus. Ini kemana, kan kosong. Jadi saya dikasih hikmat sama Tuhan. Ya, sekalipun orang atau kita tidak bisa membuka kubur, Tuhan mengutus malaikatnya. Nah, ini dahsyat ya saudara. Ini yang dahsyat yang Tuhan berikan hikmat ya, pencerahan. Bahwa sekalipun kita manusia tidak bisa membuka, dalam penglihatan itu malaikat diutus Tuhan untuk membuka. Malaikat itu pesuruh Tuhan membuka setiap kesempatan, membuka setiap pintu-pintu pekerjaan, membuka setiap pintu-pintu kesembuhan. Ya, banyak perkara yang kita bisa doakan, kita minta, kita dengan iman, sekalipun kita nggak punya iman, sekalipun mustahil, sekalipun kita nggak mungkin, sekalipun Tuhan tidak selalu Tuhan menjawab doa, tetapi iman kita tetap kuat, tetap kokoh, tidak meninggalkan Tuhan. Disitulah
terjadi mujizat. Disitulah Tuhan mengutus malaikatnya. Ada waktunya Tuhan. Ya, ada waktunya Tuhan. Ada pada rencana Tuhan. Ada pada kehendak Tuhan yang jadi. Ya, yang tidak kita tahu waktunya kapan, yang tidak kita tahu rencananya apa, tetapi iman kita tetap percaya. Dia jadikan semua indah pada waktunya, ya. Pujian terakhir itu berkata semuanya akan indah pada waktunya. Kalau kita tetap mengiring Yesus, kita sampai garis akhir, kita terus pegang Tuhan dan tidak pernah tergoyahkan. Puji Tuhan. Saya mengalami banyak sekali kemustahilan menjadi tidak mustahil. Dulu saya juga pekerja keras, ya, dari malas jadi pekerja keras karena kekurangan, harus membesarkan anak, nggak mungkin lah anak-anak saya itu kuliah gitu. Tetapi pada waktu punya iman, berusaha lagi, semua anak-anak saya semua kuliah. Itu bersyukur karena kami bukan dari orang-orang keluarga yang kaya, ya, bahkan di bawah minus. Suami saya juga dari kecil papanya udah meninggal, bukan dari orang kaya. Apalagi saya juga dari hamba Tuhan yang kekurangan lah zaman dulu, ya. Nah, kemudian saya juga dulu nggak mungkin lah saya punya mobil tuh, nggak mungkin. Kita naik motor. Saya aja dulu sampai hamil besar anak yang pertama itu, saudara, itu kepanasan, kejemuran di motor, perjalanan jauh, saudara, dari Cengkareng sampai ke Tamrin, Sudirman itu jauh, saudara. Naik motor tuh kepanasan, itu kita udah ngalami masa-masa susah gitu, ya. Nggak mungkin lah gitu, kayaknya udah pikirnya untuk punya sesuatu itu nggak mungkin gitu. Tapi Tuhan nyatakan yang nggak mungkin jadi mungkin. Nggak lama waktu lahiran, suami saya bilang, saya beli mobil. Hah? Beli mobil? Ya, nggak mungkin gitu, walaupun second, ya. Tapi disitulah Tuhan mengingatkan saya, yang nggak mungkin menjadi mungkin gitu loh. Karena apa? Karena ada Tuhan yang bekerja di jalan yang tidak terlihat mata gitu. Contoh lagi, saya juga pengen nih punya usaha, pekerjaan apa. Kalau kerja sama orang, nggak mungkin sampai tua. Fisik kita kan nggak kuat, ya. Saya rindu banyak nanti dalam usaha pekerjaan ini bisa mendanai penginjilan, mendanai hamba-hamba Tuhan. Pokoknya untuk lawatan, ya, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan. Di situ nggak lama, Tuhan bukakan usaha pekerjaan. Sampai sekarang dari kami orang tua yang mengerjakan, sekarang turun ke anak-anak, ya. Mereka yang mengerjakan, mereka lebih pintar, udah kuliahan, udah jadi chef, bisa lagi untuk lebih mengembangkan. Bahkan kemarin bilang, "Mami, apa buka cabang aja ya?" Secara manusia mustahil. Buka cabang itu butuh berapa miliar. Tapi aku bilang, doa aja. Kalau memang kehendak Tuhan, apa yang Tuhan buka, tidak ada satu kuasa yang pun yang dapat menutup. Itu saya dapat rema firman pada waktu doa pagi. Sampai sekarang terus berkembang. Toko ini udah hampir 20 tahun, ya. Tetap ada, tetap berjalan walaupun modal dengkul, nggak ada modal, saudara. Tapi saya percaya, jika Tuhan sudah membuka, Tuhan sudah berfirman, firman-Nya itu mengerjakan, ya. Firman Tuhan yang berjanji, Tuhan yang berkuasa menepati janjinya sampai ke anak cucu kita. Berkat Tuhan itu nggak mungkin stop. Asal kita mempunyai hati yang luas, suka memberi, suka membagi, suka menabur, ya. Saya dulu juga susah, saudara. Untuk anak-anak bayar sekolah, untuk makan, kehidupan, suami lagi nggak ada penghasilan, sukar. Tetapi di tengah kesukaran, kesulitan, keuangan pun saya masih bisa berbagi, menabur, memberi. Nggak tahu untuk esok, saya nggak pusingin besok gitu loh. Saya masih memberi, menabur pada orang yang susah, keluarga yang masih kekurangan. Menabur aja sampai pernah anak-anak saya tuh pernah dulu, ya, kepahitan. Mami kok masih ngasih-ngasih sih? Masih ngasih-ngasih gitu loh. Padahal mereka kurang gitu loh. Ya. Tapi sekarang melihat taburan orang tua itu nurun ke anak-anak. Berkat Tuhan itu nurun. Berkat Tuhan itu turun sampai ke anak-anak. Mereka dimudahkan dalam usaha, dimudahkan dalam berbagai hal. Karena sudah ada taburan kita untuk berdoa, untuk memberi, untuk menabur. Walaupun kita sulit, seapapun sulit, tetap kita bisa memberi, menabur. Itu saudara bisa
menyaksikan ya saat ini sampai hari ini. Mama saya juga begitu, orangnya suka memberi, menabur, nggak pernah pelit-pelit. Walaupun sulit sekalipun dia suka masak, bikin apa, dikasih lah makanan sama orang-orang di kampung situ. Kampung situ kan orang menengah bawah banget ya. Suka dibagi, apa aja bisa dibagi. Kadang bikin donat banyak, dia suka bikin kue, mama saya. Nah, makan kan paling 1, 2, 3 udah kenyang, bosen. Dibagi, bikin bapau, bikin apa. Atau dagangan nggak habis, nggak laku. Dia kadang nitip-nitip ya, ada sekolahan deket gitu ya. Dititipin, tapi nggak habis, dia bagi-bagi, saudara ya. Ya puji Tuhan lah. Jadi kita percaya ya, bahwa sekalipun ada kematian di dalam hidupmu, kematian itu nggak hanya secara jasmani ya. Karena Yesus aja bilang, dia sengaja ya untuk tidak langsung datang menemui Maria Marta supaya akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Tuhan bilang sama murid-muridnya, Lazarus tertidur. Oh, kalau tertidur aman lah, paling bisa bangun. Ya, maksud Tuhan Yesus tertidur itu maksudnya Lazarus sudah mati. Akhirnya Yesus terus terang bilang Lazarus sudah mati. Saudara bisa baca ya di dalam Yohanes 11 ayat 1 ini tentang Lazarus dibangkitkan. Jadi kata-kata Yesus juga aneh, dibilang mati tuh Tuhan bilang tidur, saudara. Kita harus mengerti bahasa Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita ngerti bahasa Tuhan. Jadi pada intinya penglihatan ini apapun yang merupakan kematian dalam hidup saudara, sesuatu yang nggak mungkin, saudara mati dalam usahamu, bisnismu, ya, sampai kau nganggur, sampai nggak bingung mau kerja apa, nggak ada lowongan, nggak ada yang memperkerjakan engkau, nggak ada duit, nggak ada modal, sekalipun kau mengalami kematian, jalan terus sama Tuhan, doa terus gedor, ya, terus imanmu, terus melayani, ya, itu Tuhan nanti akan bukakan, ya, Tuhan akan kirim malaikat untuk membuka kubur-kubur dalam hidup kita. Mungkin penyakit yang tidak sembuh-sembuh, tapi saudara tetap percaya, tetap imanmu, tetap bersuka cita di tengah penderitaan, di tengah kau tidak ada uang, di tengah kau sakit penyakit, di tengah hubunganmu tidak baik. Ya, ada banyak perselisihan, ada banyak panah api. Saya juga beberapa waktu ini ada panah api iblis, ya saudara. Nah, tapi saya percaya di balik semuanya itu ada kebaikan, ada kedewasaan, ada hati yang terus diubahkan. Saya percaya hal itu. Walaupun kadang kita bisa nangis, kita sedih, kok Tuhan kok jadi begini ya? Kok kita nggak nyangka sampai begini ya, gitu kan? Tapi percayalah, di balik semuanya itu ada pemrosesan, pembentukan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Walaupun saat ini saya tidak bisa bercerita banyak, tapi saya percaya bahwa Tuhan berdaulat, berkuasa dalam hidup kita. Tuhan sedang melatih iman kita. Tuhan sedang melatih orang-orang sekeliling kubur Lazarus untuk membuka kubur. Sekalipun sudah 4 hari mati, sudah berbau mayatnya. Tapi sekalipun saudara tidak punya iman, Tuhan ampuni aku yang gak percaya ini. Ada seorang yang ayah yang anaknya sakit. Tuhan ampuni aku yang tidak punya iman, tidak percaya. Berilah iman. Bahkan Tuhan mengutus malaikatnya untuk membongkar, untuk membuka pintu-pintu kesembuhan, pintu-pintu lawatan, pintu-pintu pelayanan, pintu-pintu usaha pekerjaan, pintu keuangan, pintu-pintu untuk kerukunan dalam keluargamu. Tuhan akan bukakan, saudara. Kita nggak sanggup, kita hands up. Saya juga sering hands up, Tuhan. Tapi disitulah pada saat kita nggak kuat, Tuhan kuatkan. Pada waktu kita menjerit, Tuhan tolong. Disitulah malaikat Tuhan diutus untuk membuka jalan, untuk membuka hal yang mustahil. Ya, ada kehidupan. Saya percaya kehidupan itu Tuhan sudah berikan. Pada waktu kita percaya Yesus, kita terhubung kembali dengan Tuhan. Kehidupan itu terus akan mengalir. Pada waktu Adam Hawa jatuh dalam dosa, disitulah awal mula kematian. Demi kematian putus hubungan dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan, Yesus menghubungkan kembali dengan salibnya.
Dia mati bagi kita, menghubungkan kita kembali dengan Tuhan. Kita bisa berbicara, kita bisa curhat, kita bisa berdoa. Bahkan doa-doa yang tidak bisa kita ucapkan lagi adalah tetesan air mata. Bahkan Tuhan berikan roh doa, bahasa roh. Kita bisa menjerit, kita bisa berdoa dalam bahasa ungkapan-ungkapan yang tidak kita ketahui. Tapi roh kita yang berdoa kepada Tuhan, itu lebih dari segalanya. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa Bapa, mengucap syukur dalam segala keadaan, baik yang baik ataupun tidak baik. Tapi kami percaya di balik semuanya itu ada perubahan, ada pemulihan, ada yang Kau kerjakan di dalam kami, yaitu hati yang sungguh-sungguh diubahkan, punya karakter-karakter ilahi, dan kami tetap kuat sampai garis akhir, tidak meninggalkan iman kami sekalipun tekanan, masalah, kuburan, kematian, apapun dalam hidup kami tidak bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Walaupun sampai kepada maut, tidak ada yang memisahkan kami dari kasih Kristus. Karena kami tahu Engkaulah kebangkitan dan hidup. Bersama Yesus kami tidak akan mati di dalam kehidupan roh kami, tapi ada kebangkitan, kebangunan rohani. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk setiap yang menonton YouTube Pas Agape ini, mereka dikuatkan lagi, dikokohkan lagi iman. Sekalipun tidak mungkin, mustahil, bahkan sampai tidak punya iman lagi, bahkan tidak mendoakan lagi karena udah putus asa. Tapi pada saat imanmu, pada saat engkau tetap pegang Yesus sekali Yesus, Tuhan akan utus malaikatnya. Tuhan akan berikan kuasanya. Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk membuka jalan. Mengutus malaikatnya untuk membawa organ-organ tubuh dari surga untuk kesembuhan demi kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur selalu. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Karena rohmu menyala